Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 6 SDN Jatikarya 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, termasuk orang tua kalian. Ya, ini kita sekarang masuk pelajaran agama ya, untuk kelas 6. Tolong perhatikan indahnya saling menghormati. Ya. Di sini indahnya saling menghormati, ini ada gambar Garuda. Garuda Pancasila. Nah, ini indahnya saling menghormati. Yang 01-nya sekilas mengenal surat Al-Kafirun. Yang kedua membaca tartil surat Al-Kafirun, yang ketiga menulis dan menghafal surat Al-Kafirun, dan yang keempat memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Ya, anakku sekalian, coba lihat ini gambar. Ya. Amati gambar berikut. Apa nih kira-kira gambarnya? Ya. Di sini ada anak-anak. Terus di sampingnya ada gambar-gambar rumah ibadah. Ya. Berarti kalau kita ini umat Islam perginya ke masjid. Kalau umat Kristen, Katolik menujunya ke gereja. Umat Hindu menujunya ke pura atau pura. Umat Buddha itu menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Nah, ini masing-masing punya rumah ibadah. Tentunya kita sebagai seorang muslim, ya kita menujunya ke masjid, musholah, ya seperti itu. Nah, itulah ya, jadi ini adalah tentang rumah-rumah ibadah. Nah, kita saling menghormati. Intinya seperti itu ya, saling menghormati rumah ibadah atau ibadah umat yang ada di Indonesia. Di sini kan ada Islam, Kristen Katolik atau Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, selanjutnya kalam berikutnya sekilas mengenal surat Al-Kafirun. Nah, kemarin sudah membaca tentunya ya. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109, jumlah ayat surat Al-Kafirun 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pupus itu artinya putus asa. Ya, tidak mendapatkan yang diharapkan. Kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap Nabi Muhammad tidak mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Nah, itu waktu itu ceritanya Nabi Muhammad itu ya disuruh berhenti ya dakwahnya. Bahkan suruh tuker-tukeran dakwah lah ya. Jadi Nabi suruh ikutin agama dia seminggu, terus kemudian nanti dia ikut agama Islam lagi seminggu, begitu. Nah, itu Nabi nggak mau, maka itu nanti ada surat Al-Kafirun sebagai bantahan terhadap campur adukan ibadah itu, nggak boleh ya. Nah, mereka mempersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun, jadi silakan saja ya, Nabi Muhammad juga sesuai dengan agamanya, ya orang kafir silakan sesuai dengan agamanya. Dalam artian dia beribadah sesuai agama masing-masing. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Nah, itu surat Makkiyah. Artinya surat itu diturunkan di kota Mekah. Apa itu? Sesudah surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un, Ar-Ra'aital itu.
Ara'aital ladzi kadzibu biddin. Dinamai al-kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan al-kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat al-kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah itu. Jadi surat al-kafirun itu diambil dari surat pertama surat al-kafirun. Nah, selanjutnya cara membaca surat al-kafirun. Al-Quran berisi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran itu firman-firman Allah, ya. Nah, itu untuk disampaikan ke Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kan tugasnya menyampaikan wahyu, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril, terus kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cara memulai surah Al-Quran yaitu dengan isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu isti'adzah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kafirun itu dengan a'udzu dan juga basmalah, isti'adzah dan basmalah. Kemudian cermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar Al-Kafirun. Perhatikan tanda baca fathah dibaca, tanda baca kasroh. Nah, ini tanda fathah itu, tanda fathah itu ada di atas, ya, garis di atas. Terus kasroh itu di bawah huruf, ya. Kalau fathah dibaca A, kasroh dibaca I, dhammah itu dibaca U. Terus juga ada tanda baca tanwin, itu tanda baca fathatain dibaca an, itu di atas, dua garis di atas. Tanda baca kasrotain itu di bawah dibaca in, dan tanda baca domahtain itu domah, waw kayak waw itu, waw dua. Ada yang terbalik itu dibaca un. Tanda baca sukun itu artinya mati, ya, tidak dibaca. Terus kemudian tanda baca tasydid double. Contoh huruf double begini, abidumma tuh. Ada tasydid atau syiddah. Selanjutnya membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Jadi kalau Al-Quran itu kan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu bacanya dari sebelah kanan, termasuk tulisannya dari sebelah kanan. Kalau Latin, ya, kita bahasa Indonesia itu kan menulisnya di sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau bahasa Arab atau Al-Quran hurufnya menulisnya atau membacanya dari sebelah kanan sebelah kiri. Cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat surat Al-Kafirun. Nah, ini yang keempat. Sekarang yang kelima, baca Al-Kafirun dengan tartil. Yang keenam, baca berulang-ulang sampai lancar. Bacalah nomor 7, bacalah penggal. Nah, ini coba diperhatikan nih, Bapak baca nih. Nanti kalian juga baca nih, ya. Kita baca dari a'udzu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Tuh, seperti itu. Bacanya yang tartil dari a'udzu, bismillah sampai sadaqallahul azim. Nah, ini bacaan surat Al-Kafirun. Nah, anak-anakku sekalian, ini sebenarnya pada hari ini Bapak ingin mengajari kalian membaca surat Al-Kafirun. Ini pengen video call lewat WA. Kalau nggak salah itu bisa sekali pertemuan itu 88. Nanti Bapak mau coba dulu dah, ya. Nah, maka dari itu siapa yang siap nih, nanti Bapak
kasih jadwal waktunya ya. Kalau bisa 88 ini Bapak ajarin kalian orang per 8 jadi di hari ini supaya bisa diajarkan bacaan surat Al-Kafirun. Nanti kalian ikutin dan baca ya, seperti itu. Nanti Bapak coba dulu ya, kira-kira bisa apa enggak, karena kemarin ada guru bisa itu 8 video call di WA itu bisa 8. Kalau 88 berarti ada 14 murid kelas 6 kan ada 14, berarti 77 ya, seperti itu. Nanti sesi pertama 7 orang siapa yang sudah siap ya. Terus sesi kedua 7 orang siapa yang siap ya, seperti itu. Nah, itu harus standby. Nanti Bapak akan undang tuh ya buat mengajari surat Al-Kafirun ya. Ya udah itu saja sementara, tunggu informasinya. Ya, hari ini pelajaran agama untuk kelas 6 ya. Nanti kalian sudah perhatikan tuh bukunya. Terus kemudian untuk berikutnya Bapak mau coba nih, karena baru coba hari ini nih, untuk video call 7 orang Bapak akan mau ngajarkan bacaan surat Al-Kafirun supaya bacaan kalian benar dulu. Setelah benar baru ditugaskan untuk membaca dengan video atau apa dan sebagainya ya, seperti itu. Itu saja sementara dari Bapak ya. Tunggu informasi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.